Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zurriyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa syuhada sholihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qur'an wal mujahidin fid din bimasyarikil ardi wa magharibiha bi barriha wa bahriha wa la arahi abaina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahla fahmi wa bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinahumul jannah. Syai'ul lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita buka halaman 32. Halaman 32 baris yang ke-10 dari atas. Halaman 32 baris yang ke-10 wa hukiya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid dharain amin. Wa hukiya, dan diceritakan sebuah cerita an ba'dil masyayikh, dari sebagian tuan-tuan syekh, annahu, bahwasanya ia ro'a, mimpi, melihat Sufyan as-Sawri, Imam Sufyan as-Sawri fil manami, di waktu tidurnya. Jadi sebagian para masyayikh ada yang pernah mimpi ketemu dengan Syekh Sufyan Sawri ketika waktu tidur. Faqala, maka bertanya ia lahu kepada Syekh Sufyan Sawri. Sebagian ulama itu bertanya, kaifa ra'aital mauta, bagaimana yang dialami oleh Tuhan tentang kematian? Bagaimana Tuhan alami tentang kematian? Kalau yang mimpi kan masih hidup, yang diimpiin sudah meninggal, sudah mati, yaitu Syekh Sufyan Sawri. Faqala, maka ia menjawab, Syekh Sufyan Sawri menjawab, ammal mautu fala tas'al an azamatihi wa shiddatihi. Ammal mautu, adapun mati itu, fala tas'al, maka jangan Tuhan tanyakan, an azamatihi, dari
keagungannya itu mati, wasiddatihi, dan sangat beratnya itu nanggung, dan kebaikannya juga mati itu. Jadi luar biasa, mati itu adalah yang luar biasa kebesarannya dan keberatannya, ya, sangatnya. Faqala, maka bertanya ya Tuan Syekh ini bertanya kepada Imam Zuhri, ayyul a'mali wajadtahu anfa'u? Ayyul a'mali, amal apakah daripada amal-amal wajadtahu yang Tuhan dapatkan, anfa'u, itu lebih bermanfaat? Tentunya di alam kubur. Dia tanya, amal apakah yang paling bermanfaat di alam kubur? Yang ditanya adalah Sufyan Tsauri. Sebab yang udah dikubur, udah meninggal, kan pasti tahu tuh apa di sana yang paling bermanfaat. Ya, ini hebat ini, antara yang hidup bisa bicara dengan yang sudah wafat di dalam mimpi. Tapi ini para masyayikh, Pak, masyayikh, tuan-tuan saya. Dan ini nggak bisa dicita-citakan, dibuat-buat, ini nggak bisa. Ini adalah suatu kehebatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mulia. Seperti ada suara tanpa ada orangnya, itu yang namanya hatib, ya. Pada zaman dulu begitu banyak. Kalau sekarang kan sudah banyak HP, jadi udah nggak perlu lagi gitu, hatib-hatib itu nggak perlu, ya. Dulu begitu Allah berikan. Bahkan di antara Rasul, di antara Nabi, dulu nggak punya HP kayak kita, WA, chatting-chattingan, nggak ada. Apa yang digunakan? Tongkatnya. Tongkat itu untuk kontak dia antara Rasul, dengan Nabi, dengan sahabat, pakai tongkat. Loh, bagaimana tongkat? Diketuk, Pak. Diketuk ke bawah, ke batu. Sebab kalau di sana kan polo nyambung tuh batunya tuh. Batunya nyambung. Jadi setrumnya dari itu aja, dari ketukan tongkat. Ya tapi Nabi, Rasul, kita mah nggak bakalan gitu, ya. Iya, itu mukjizat, itu suatu mukjizat. Cukup dengan tongkatnya. Seperti Nabi Musa, dia pakai buat apa? Belah lautan yang bisa terbuka, jalan di tengah lautan dengan airnya pada minggir. Tongkat begini, begitu. Kalau sekarang udah nggak manjur tongkatnya, udah nggak manjur, sebab udah banyak HP sekarang, ya. Luar biasa. Bocah kecil sekarang udah main HP mulu, udah susah kita jaganya. Dan mintanya HP mulu, jajan. Nah itu pada waktu itu ketemu pada waktu dalam mimpi, ayul a'mal wajadtahu anfa'. Amal apakah yang Tuhan dapatkan yang lebih bermanfaat di alam kubur? Faqala, maka menjawab Syekh Sufyan Tsauri. Apa dia bilang? Kullu amalin sholihin anfa. Semua amal soleh itu sangat bermanfaat, sangat berguna. Semua amal soleh sangat bermanfaat. Walakinni najautu minal hisab. Tetapi saya ini telah diselamatkan oleh Allah minal hisab, daripada fitnah hisab.
Dihisab tuh dihisab, diperhitungkan amal kita, dihitung. Berapa banyak amal solehnya, berapa banyak amal buruknya. Itu mana banyaknya. Ya, selamat tuh Syekh Sauri, selamat dihisab dia punya amal. Kenapa dia itu diringankan dan dia diselamatkan daripada beratnya hisab untuk kepada ya, selamat dia itu daripada hisab itu dengan lebih berat amal solehnya. Dengan apa tuh bisa lebih berat, lebih banyak amal solehnya? Ya, biturja'i, ya, biturja'i dengan sebab aku mengucapkan turja, istirja. Apa itu? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja. Kalau ada musibah kita ucapkannya itu. Itu pahalanya luar biasa itu. Berat itu. Jadi yang memberatkan amal solehnya Tuan Syekh Sufyan Ats-Tsauri diantaranya biturja'i, dengan sebab mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dapat musibah. Itu jangan dianggap ringan tuh. Kalau dengar ada yang meninggal tetangga kita sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasabri dan kesabaran aku. Ini yang membuat berat saya punya amal soleh. Yang membuat padat saya punya amal soleh. Yang membuat banyak saya punya amal soleh. Kedua, yang pertama istirja, yang kedua sabar. Kapan sabarnya? Inda musibatin, ketika kena musibah. Pernah banyak musibah Tuan Syekh Sufyan Ats-Tsauri? Pernah. Biwaladin li mata. Itu enaknya pakai biwaladin. Situ cuma waladi aja ya. Musibati waladin. Enaknya tuh pakai biwaladin ya. Dengan sebab biwaladin, dengan sebab anak li, anak saya mata, meninggal dunia, mati anak saya. Masih kecil. Anaknya masih kecil, Syekh Sufyan Ats-Tsauri meninggal anaknya. Faqala, maka bertanya lagi, maka berfirman Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala nih ya, qala nih. Faqala, maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'nasaita wa qad kubidat samratu fu'adik. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, a'nasaita, apakah kamu sudah lupa? Wa qad kubidat, padahal sungguh telah dicabut nyawanya. Ya, samratu fuadik, buah hatimu. Ya. Apakah kamu lupa bahwa anakmu itu, buah hati itu telah dicabut nyawanya, artinya sudah meninggal. Pastarjada, maka kamu itu mengucapkan istirja ketika itu. Wahamidhani, dan kamu memuji aku. Ya. Jadi ketika anaknya Syekh Sufyan Ats-Tsauri meninggal, malah dia mengucapkan yang pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ngucapin apa? Alhamdulillah. Anak meninggal, istirja dengan alhamdulillah. Ya.
Makanya kita kebanyakan tuh ada salah kita, pada merasa ditinggal duka yang begitu mendalam. Aduh, anakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, kau sudah tidak sayang lagi kepadaku. Padahal bapakmu sangat mengharapkan supaya kau panjang umurnya, menjadi buah hatiku. Diajak ngomong anak yang mati ya. Ini nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Itu suatu rapapan, nggak ngerti. Bahkan kalau Sufyan Tsauri seorang waliullah, dia katakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Bahwasanya kami ini, kita ini adalah semuanya milik Allah. Milik Allah. Badan kita seluruhnya milik Allah, harta kita milik Allah, semuanya. Dunia ini milik Allah, rumah kita milik Allah, kendaraan kita milik Allah, semuanya. Anak-anak kita juga milik, cuma dititipin doang sama kita. Dititipin doang nih, punya anak sekian, berarti Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk mendidik anak ini. Tentang rezeki jangan takut, taat aja kepada Allah, takwa aja kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Pada saat kita mencari untuk dunia kita usahakan. Pada saat kita membutuhkan akhirat kita usahakan. Semuanya kita usahakan, baik untuk kebutuhan dunia maupun untuk akhirat. Makanya orang tuh di dunia ini ada yang punya anak, ada yang enggak. Nggak usah gusar, nggak punya anak juga, titipan. Oh, kan punya anak enak. Nanti akan ada yang memberi syafaat, yaitu anak-anak kita. Ketika kita meninggal dunia, dia berdoa, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sabira. Itu anak yang berguna. Kalau anak doang banyak, tapi semuanya pada bandel-bandel, ya menyiksa kita kalau kita salah gunakan. Kita salah membimbingnya. Kita tidak didik kepada jalan yang benar, dan kita salah cara mendidiknya. Berat. Ya. Dan enak punya anak kalau memang jadi anak yang soleh. Oh, enggak punya anak, masih banyak teman-teman, ya, teman-teman yang soleh. Itu juga dia baca doa. Biasanya ada teman yang akrab itu kalau doa disebut tuh wa ikhwanina. Ingat tuh ketika mengucapkan wa ikhwanina dan saudara-saudara saya, teman-teman saya. Wah, ingat, terbayang tuh teman yang si Anu, si Bet yang udah pada meninggal. Pada saat kita mengucapkan wa ikhwanina minal muslimin wal muslimah, dan yang kita nggak kenal, yang kenal maupun yang nggak kenal, kebagian semuanya. Sebab dia masih ada kaitannya dengan kita mukminin, dengan satu iman. Kebagian tuh doa kita. Ya, makanya di ahli kubur nanti akan mengalami, akan dapat kiriman dari umum ada, kiriman khusus dari anaknya ada, kiriman dari teman-teman ada, ya, kiriman dari murid ada. Wih, luar biasa. Begitu juga murid, kiriman dari gurunya. Wih, hebat banget tuh, ya, guru ngirimin. Subhanallah, girang banget di sana, ya. Murid yang mana? Ya murid yang belajar dengan sebenar-benarnya, dapat ilmu diamalkan. Sebab dari gurunya, ya. Jadi nggak usah gusar. Ya mungkin diantara kita ada yang nggak punya anak gitu ya. Ini teman-teman kita, sahabat-sahabat kita akan memberi syafaat juga pada kita. Ya. Sebab apa? Sahabat-sahabat yang suka berdoa pasti disebut tuh wa ikhwanina, saudara-saudara kami yang seiman. Ke bawah-bawah kita semuanya.
Jadi Sufyan Tsauri itu punya anak masih kecil meninggal. Jadi ketika meninggal anaknya, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan senyum dia, sempat mengucapkan alhamdulillah. Inda musibatin, ketika kena musibah, biwaladin li, dengan wafatnya anakku, mata telah wafat, mati. Faqala subhanahu wa ta'ala a'nasaita faqad kubidat samratu fu'adika fastarja'ta. Kamu baca istirja wa hamidtani, dan kamu memuji aku. Dengan itu apa? Allah katakan izhab faqad ghafartu laka. Allah katakan udah berangkat sana. Faqad ghafartu laka, maka sungguh aku telah mampuni bagimu sayyi'atika, semua dosa-dosamu. Masya Allah. Disuruh kembali kepada ridha Allah, yaitu sebagaimana ucapannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu sambutan Allah kepada hamba-hambanya. Allah tuh yang mengucapkan gitu, mengucapkan silakan berangkat, silakan pulang, temuin tuh ya, hamba-hambaku yang soleh-soleh, yang punya hati yang tenang, yang istiqomah, yang mantap ibadahnya. Ya, pada kumpul di mana? Di surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kelompok saudara-saudara hamba-hambaku itu yang benar rajin ibadah. Masuklah surga sana. Masya Allah. Ya. Ini orang yang punya jiwa yang tenang, yang sabar. Segala sesuatunya hidupnya itulah dia lakukan sesuai bimbingan dari syariat Islam, dari Allah dan Rasulnya. Sunnah-sunnahnya dia lakukan. Hatinya bersih, ya, hatinya bersih. Faqad ghafartu laka sayyi'atika, sungguh aku telah ampuni bagimu segala dosa-dosamu. Wa dha'aftu hasanatika, dan aku telah balas dengan berlipat ganda hasanatika, kebaikan-kebaikanmu. Masya Allah. Kebaikan apa saja? Tolong menolong, silaturahim di antara kita, doa mendoakan, ya, itu luar biasa. Memaafkan orang yang punya dosa kepadanya, ya. Wa rafa'tu darajatika, dan aku telah angkat derajatmu, wahai Sufyan Tsauri. Ghafarallahu sayyi'atina, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita sekalian. Wa da'afa hasanatina, dan semoga Allah melipat gandakan segala kebaikan-kebaikan kita. Wa rafa'a darajatina, semoga Allah mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Hendaknya cerita-cerita yang semacam ini memotivasi kita supaya kita berbekal-bekallah dengan amal kebaikan buat nanti di alam barzah, di alam akhirat, yang tempat tinggal kita yang selama-lamanya. Di dunia mah hanya sementara. Wala tansa nasibaka minad dunya, sekedar jangan lupa aja. Kalau buat urusan dunia mah jangan lupa buat dunia. Sebab apa? Karena kamu di dunia itulah hidup di situ, mencari kebaikan yang banyak, berbuat kebaikan yang banyak. Kalau udah pulang ke sana udah nggak sempet lagi, tinggal nerima apa adanya hasil kerja waktu di dunia. Makanya manfaatkan
kesehatan kita, manfaatkan umur kita, manfaatkan harta kita, manfaatkan ilmu kita. Ya, jangan kita kumpulin aja tuh ilmu, nggak kita amalin. Ya di sini pada nuntut ilmu, mungkin terasa dapat nih ilmunya, dapat tuh kasih kepada orang lain. Jangan disimpan buat sendiri aja. Disitulah kita menjadi khairu ummah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita mengajak kepada orang, kita perintahkan dia untuk berbuat baik dan kita cegah daripada kemungkaran. Itu tugas kita. Semua, bukannya ustadz aja, bukan kiai aja. Semua kita. Kullukum ra'in. Semua kita adalah pemimpin. Baik pemimpin yang secara sempit di rumah tangga kita, bahkan pemimpin diri kita sendiri. Diri kita, nafsu kita nih, kita punya nafsu, maunya ke kiri, ayo tarik ke kanan nih nafsu. Ya, semuanya punya nafsu kita, dan masih alhamdulillah kita punya iman yang dapat menarik nafsu. Jangan sampai terjerumus kepada golongan kiri. Tarik terus, kita bawa terus, ini yang terus kita bimbing terus nafsu kita, Pak. Diri kita, atau nafsu itu diri kita sendiri. Ya, subhanallah. Baik di dalam rumah tangga kita, ya, anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, mertua kita, pembantu kita, saudara kita, itu semuanya kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau kita sebagai pemimpin yang lebih luas, Allah berikan ilmu kita kepada umat. Pada umat, terjun kita ke umat, manfaatkan mumpung masih mau yang memanfaatkan. Selagi masih ada yang mau memanfaatkan, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, sama juga kita ingin sholat berjamaah sampai merangkak-rangkak. Tahu nggak merangkak-rangkak? Ya, merangkang-rangkang itu dari rumah, pengen sholat berjamaah. Sebab apa? Padilahnya sholat berjamaah luar biasa. Apalagi yang baru sekedar ngantuk doang, ya, ngantuk mah cuci muka juga wudhu hilang, udah langsung aja ke masjid berjemaah. Ini kadang-kadang gara-gara ngantuk doang nggak mau berjemaah ke masjid. Imannya lemah sekali, ya. Iya, gila ada waktu. Ya, cuman mohon maaf nih kadang-kadang ya, godaannya tuh kalau bangun tidur pengen nongkrong dulu, lama di nongkrongnya itu tuh kan. Bener nggak kira-kira? Itu godaan. Mohon maaf, minta mohon maaf ya sama saudara-saudara kita ya. Itu banyak itu yang godaan itu tuh kita tuh. Nah, ilah lu udah tinggal jalan lantas pengen lagi sana. Kan kita nggak mungkin itu gitu ya. Ya udah nongkrong dulu deh. Nah itu kadang-kadang ujian kita luar biasa. Ya kita juga jangan memfitnah kepada orang yang jarang ke masjid, mungkin dia kurang sehat atau apa. Pokoknya husnuzon aja kita mah, nggak usah kita suudzon ya. Yang kita katain orang itu tetangga rumahnya dekat banget, lu pernah nongol masjid. Mungkin dia nggak sempat, mungkin sakit, mungkin apa yang menghalangi dia. Ini mah kita ngomong pada diri kita sendiri aja dah ya, halangan-halangan begitu gitu ya. Khotimah penutup. Qala ashabuna, telah berkata sahabat-sahabat kami, wa ghairuhum, dan lain-lainnya, yuta'akkadu liman ibtuliya bi musibatin, maka dikukuhkan, dikuatkan bagi orang yang dapat musibah, yang dicoba dengan satu musibah, bimayyitin, dengan sebab kematian, aw fi nafsihi, atau musibah menimpa dirinya sendiri, wa ahlihi, dan keluarganya, aw malihi, atau hartanya yang kena musibah, hancur tuh dia punya kendaraan, terbakar hangus dia punya rumah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang semacam itu.
atau menimpa kepada dirinya sendiri dengan penyakit yang sulit sekali sembuhnya, wa in khaffat ayyuksira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun ringan, apa dia disunahkan, dianjurkan, ya, ayyuksira, akan memperbanyak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan karena kematian aja, karena musibah-musibah yang lain juga yang menimpa kepada dirinya sendiri, kayak, ya, yang menimpa kepada keluarganya, menimpa kepada hartanya, itu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun tabrakannya nggak meninggal. Ini kadang-kadang kalau meninggal doang inna lillahi, ya. Kadang-kadang kalau nggak meninggal, nggak meninggal begitu dibilang. Ya, padahal karena harta aja, karena itu udah innalillahi nggak apa-apa, Pak. Ya, jangan orang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kita cegah, jangan. Sebab apa? Enggak meninggal orangnya, nggak apa-apa mengucapkan itu. Sebab apa? Itu termasuk musibah. Apalagi dia meninggal, nggak meninggal juga nggak apa-apa mengucapkan itu. Ya, rumahnya terbakar, kena pencuri, kena garong, segala macam itunya hilangnya, ucapin itu. Apalagi doanya, Allahumma ajirni, ya Allah, berikanlah kepadaku pahala fi musibati, di dalam kena musibah ini. Dia musibahnya itu, tapi berilah pahala. Pahala apa yang besar, lebih besar daripada musibah? Ya, yaitu sabar. Sabar itu lebih besar daripada pahalanya daripada harta yang habis terbakar. Begitu. Makanya senyum aja, senyum aja. Orang ada juga kegarong, kecurian, kejolim, senyum aja. Mungkin Allah akan lagi uji kita, akan memberi yang lebih hebat daripada yang hilang. Allah akan menguji kita kalau kita sabar, lebih mantap daripada yang hilang, yang dijolim, yang dicuri, yang diambil. Gak usah takut, gak usah cemas. Senyum aja, senyum. Rupanya Allah akan mengangkat kepada kita mungkin rezeki yang lebih bagus. Mobil tabrakan jebret, alhamdulillah, mungkin Allah mau ganti yang baru, gitu. Kan gitu kira-kira. Iya, betul, nggak tabrakan lu nggak ganti-ganti tuh mobil, gitu. Nanti dari mana duitnya? Ada. Makanya semuanya kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu, Pak. Ya. Sehingga kita menjadi orang yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembalikan pada Allah, nggak usah. Kadang-kadang musibah di rumah tangga kita sendiri, punya anak kayak gini, punya laki kayak gitu, la ilaha illallah, emang nasib. Ya, begitu juga si lakinya, ya gue punya bini kayak begini, bener ini rasanya. Ya, udah sih, udah terimain aja. Alhamdulillah, neng, alhamdulillah. Pesan gue minta mulu, masih belum. Baru kemarin masih basah. Bibirnya ngucapin itu, minta itu, udah minta lagi. Ya, insyaallah. Ya, dompetnya belum ditutup tuh, udah minta lagi. Masya Allah, udah alhamdulillah aja, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mengeluarkan itu sedekah. Itu aja kalau ada, ya, kalau ada, gitu. Jangan pakai ngumpet-ngumpetin di kantong itu, kantong belakang nggak usah, ya, malah tambah ruwet. Kalau ketahuan tambah ruwet, tambah ruwet. Apalagi nyolong dari dompet lakinya, wah jangan dah. Itu pasti nanti akan ketahuan juga. Jangankan di akhirat, di dunia juga nanti akan ketahuan. Kalau ketahuan, alhamdulillah. Begitu. Jangan ketahuan, jangan. Alhamdulillah. Begitu.
Jangan kita bagus dikasih tahu di dunia, coba kalau di akhirat nanti kita nggak bisa ngapa-ngapa. Kalau di dunia masih bisa minta maaf. Begitu. Makanya kalau kita nyolong ketahuan, alhamdulillah. Jadi minta maaf aja, segala bisa dengan yang bersangkutan. Jangan dibilang wah sukses jadi nggak tahu dia. Nanti di akhirat loh yang beratnya, ya. Nanti di akhirat yang kamu akan tanggung jawab. Seperti maling, garong, pencuri, koruptor, segala macam itu. Dia bilang selamat, alhamdulillah selamat. Nggak ada yang nuntut. Nanti di akhirat loh. Di dunia memang susah kita mencari keadilan. Di akhirat nanti baru dengan seadil-adilnya. Di dunia kadang-kadang bagi-bagi. Ada yang karena nggak bagian ya dia tuntut. Begitu dapat aja bagian diem dia. Nah, ya di akhirat nanti lihat ya. Makanya kita harus kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dicuri hanya itu nanti juga kembaliin sama kita, enggak usah. Emang hak kita dicuri sama orang. Kita enggak sisa waduh punya buah dizolim kalau enggak usah, tenang aja. Nanti di akhirat dia akan kembalikan pada kita, atau kita minta kembaliannya pada Allah aja. Udah Allah aja nantilah yang balas. Biarin itu udah jadikan sedekah. Itu lebih bagus, Pak. Lebih bagus udah sedekah aja lah biar mereka. Enggak usah kita nuntut pada mereka, enggak usah. Mereka juga miskin nanti di sana. Buat apa kita nuntut sama dia? Mari kita nuntut kepada Allah yang Maha Kaya. Ya kalau begini mah jadi banyak maling jadi begini. Ya Pak Ustadz ngomong begitu jadi maling. Lah bukan ya, kalau yang kayak gua mendingan begitu. Ya kalau kayak orang ya. Tapi doanya orang yang dizolim sangat makbul. Orang yang dizolim itu diantara orang yang sangat diterima doanya. Doa kebaikan, doa keburukan juga. Jadi doanya sangat makbul. Kalau dia nyungsep dan orang nih yang nyolong punya gua. Nah, jadi begitu kehidupannya. Ya, makanya kita hendaknya semuanya ingat kepada Allah. Kalau kita ingat senantiasa kepada Allah, maka takut sedikit pun kita beramal yang kira-kira menyebabkan masuk neraka jauh daripada surga, takut kita sedihnya. Sebagaimana kita akan dimasukkan, dicampakkan ke dalam neraka. Tuh, kita mau berbuat, umpamanya mencuri, waduh kesempatan ini motor, punya tengok-tengok nggak ada, ambil aja nih kita bawa nih. Nah, aman itu. Nah, aman kata dia. Nanti lo ya. Allah lagi ngeliatin. Kalau kita memang beriman, ada Allah, ada malaikat yang melihat kita. Ya. Makanya kita kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan membalas kepada kita semuanya. Jangan kita serakain alam dunia ini. Sebab ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma ngaku doang. Kalau memang Allah akan memberikan karunia kepada kita, maka dimanapun juga tetap milik kita. Ya, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan Allah ampunin segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, dan semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya, dan kita yang masih hidup mudah-mudahan kembali kepada Allah husnul khatimah dengan baik sangka, sehingga Allah Subhanahu wa taala siapkan tempat kita di tempat yang mulia di dalam surga buat orang-orang yang beriman, ya. Dan saudara-saudara kita semuanya juga yang pada kurang sehat, moga-moga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah.
Ya Rabbana ta'afna bi annana ta'rafna wa annana asrafna wa lana ashrafna fatub alayna tawbah tagsil kulla hawbah wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wasailil khillani wa kulli di mahabba ujiratin aw su'bah wal muslimina ajma'in amin ya rabbi yasma' fallahu wajudan manna la bi'tisabin minna Mustafa Rasuli bil Mustafa Rasuli nahwa bi kulli Shalla wa sallam rabbi alihi wa sahbihi inna tasisumi walhamdulillahi fil bari wat tanahi walhamdulillahi fil bari wat tanahi Allah. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.